beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Perusahaan Afshin Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang berpusat di negara Jepang. Dengan adanya kegiatan Expo yang akan diselenggarakan di Tokyo, perusahaan Afshin Group mengadakan sebuah rapat. Di ruang rapat dan nyaman, Hana, kepala produsen, duduk di seberang meja bersama timnya yang terdiri dari pengembang produk, pemasaran, dan penjualan. Dalam suasana yang penuh semangat, mereka mulai membahas persiapan untuk kegiatan Expo Internasional Tokyo yang akan mereka ikuti. Oke, Expo Internasional Tokyo akan segera diselenggarakan. Ini merupakan hal baik, kesempatan besar untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk kita di pasar global. Maka, kita harus membuat strategi yang efektif untuk keikutsertaan kita nanti di Expo Internasional. Dengan skala. Kita harus mempersiapkan produk terbaik kita untuk menarik perhatian pengunjung Expo. Aku udah ngelakuin beberapa riset awal tentang pasar internasional. Menurut data terbaru, beberapa negara menonjol dalam industri tekstil. Kita harus memilih negara yang tepat untuk menargetkan produk kita. Bagaimana dengan Indonesia? Mereka selalu dikenal dengan salah satu pasar tekstil terbesar di dunia. Dan saya yakin produk kita akan diterima baik di sana. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang selalu melakukan impor bahan tekstil untuk memenuhi kebutuhan. Saya setuju dengan Pak Han. Indonesia memiliki berbagai beragam fashion yang dengan mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia. Entah itu fashion yang trendy, jadul, mereka dengan mudah menyerapnya, menjadikan itu sebagai fashion mereka. Baiklah, jika kita memutuskan untuk menargetkan Indonesia, kita perlu memahami preferensi dan keinginan konsumen. Kita perlu melakukan riset pasar yang lebih mendalam. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Kapil. Saya akan mengatur tim riset saya untuk mempelajari tren terkini, keinginan konsumen mereka, dan fashion yang mereka sukai. Kita juga harus menentukan strategi promosi yang lebih efektif. Dan kita harus menonjol dari kompetitor lain supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama Expo Internasional Tokyo. Mengapa kita tidak menawarkan promosi khusus untuk pengunjung Expo? Misalnya diskon besar untuk pembelian pertama produk kita dan pemberian kebutuhan khusus agar menyesuaikan keinginan mereka. Saya setuju dengan pendapat Pak Kapil. Pemberian diskon dan perlakuan khusus akan menarik perhatian. Oke, saya suka gagasan itu. Mari kita pastikan untuk menyediakan persediaan yang lebih banyak agar dapat mencukupi selama permintaan di Expo nanti. Dengan semangat dan tekad, tim Hana mulai merencanakan strategi lebih rinci untuk Expo Internasional Tokyo. Mereka menyadari pentingnya memahami pasar yang mereka tuju dan memberikan promosi yang menarik untuk menarik minat konsumen. Dengan kolaborasi dan dedikasi mereka siap untuk memasuki pangsa pasar global dan mengambil langkah besar menuju kesuksesan internasional. Di tengah keramaian Expo Internasional Tokyo, seorang calon pembeli dari luar negeri bernama Inaria dengan penuh antusiasme memasuki stand pemeran Afshin Group. Inaria terpesona dengan produk yang dipajang oleh Afshin Group yang futuristik dan penuh dengan keunikan. Hal ini meningkatkan rasa ingin tahu, ia mulai melihat-lihat produk-produk yang dipamerkan. Hana, sang kepala produsen yang peka terhadap kehadiran Inaria yang berbeda dari kebanyakan pengunjung lainnya, mendekat dan menyapa dengan senyuman ramah.
Selamat datang di Stand Up Group. Apakah ada yang bisa saya bantu? Halo Mbak, saya Inaria. Saya sangat tertarik dengan produk Anda ini. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan dari produk Anda ini? Tentu saja, Nana. Mari kita awali dengan membahas kualitas produk kami. Kain sutra kami dibuat dengan hati-hati menggunakan serat sutra terbaik yang dipilih secara selektif. Serat sutra ini juga sangat halus dan ringan, memberikan kenyamanan maksimal saat digunakan. Sutra juga memiliki kemampuan alami untuk menyerap kelembaban, mencegah kulit tetap kering, dan nyaman di segala cuaca. Menarik, apakah ada keunggulan lainnya? Tentu, kelebihan lainnya adalah keindahan dan keanggunan kain sutra kami. Serat sutra memiliki glow alami yang cantik dan memberikan tampilan yang mewah. Kain sutra kami ditenun dengan presisi tinggi, menciptakan pola dan gestur yang indah. Setiap helai sutra merupakan produk kerajinan yang teliti dan membutuhkan waktu dan keahlian khusus. Lalu bagaimana dengan daya tahan dari kain sutra ini? Meskipun sutra terkenal dengan keanggunan dan kemewahannya, serta kehalusannya, kain sutra kami juga sangat tahan lama. Serat sutra memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu bertahan dari segala gesekan dan tekanan. Dengan perawatan yang tepat, kain sutra kami dapat bertahan dalam kondisi yang baik selama bertahun-tahun. Setelah segala kelebihan yang Anda jelaskan, apakah masih ada lagi kelebihan lain yang perlu saya ketahui? Tentu, salah satu kelebihan kain sutra kami adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Proses produksi kami mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kami juga bekerja dengan pengrajin lokal yang terampil dan mendukung ekonomi lokal. Wow, saya sangat terkesan. Lalu bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan kain sutra ini? Kami memiliki pusat penjualan di sini yang dapat membantu Anda dengan pembelian. Mereka akan memberikan informasi lebih lanjut tentang pemilihan desain, harga, dan proses pemesanan. Kami yakin Anda akan terpukau dengan keindahan dan kualitas kain sutra kami. Dengan penjelasan yang jelas dan meyakinkan, Hana berhasil menjelaskan mengapa kain sutra yang diproduksinya merupakan yang terbaik di kelasnya. Pembeli potensial merasa terkesan dengan kualitas, keindahan, daya tahan, dan sifat ramah lingkungan produk tersebut. Ahiko yang ada di stand segera bergabung dalam percakapan tersebut untuk membantu proses selanjutnya. Sebelumnya, saya mendengar bahwa Anda tertarik dengan produk kami. Kami senang mendengarkan hal itu. Sebelumnya, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu pengisian formulir mengenai kontrak, jumlah, dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, silahkan diisi terlebih dahulu. Baik, saya siap mengisi formulir dan menandatangani kontrak ini. Lalu bagaimana ya mengenai pembayarannya? Untuk proses pembayaran, kami merekomendasikan Anda menggunakan bank internasional. Hal itu akan memudahkan Anda dalam melakukan pembayaran dan akan mudah dalam pengambilan tempo pembayaran. Ini sudah selesai, Bapak. Terima kasih atas pembelian Anda. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu yang dekat. Saya sangat berharap bisa menerima barang ini secepatnya. Apakah ada informasi mengenai perkiraan waktu pengiriman barang tersebut? Tentu, setelah produk dikemas, kami akan mengirimkan resip kepada Anda sehingga Anda dapat mengecek di mana produk Anda saat itu ada. Baik, terima kasih, Pak. Pembeli merasa puas dengan proses pembelian yang transparan dan profesional yang telah dilakukan oleh Akihiko. Dia menantikan kedatangan produk kain sutra yang indah dengan antusiasme yang tinggi. Setelah disepakati dan menandatangani kontrak yang berlaku, Inaria kemudian melanjutkan pada pembuatan letter of credit di bank terdekat. Halo, Mbak. Saya ingin mengajukan permohonan pembuatan letter of credit untuk transaksi pembelian kain sutra dengan penjual di Jepang. Apakah Anda bisa membantu saya dalam proses ini? Tentu saya akan senang membantu Anda. Silakan berikan saya data transaksi dan dokumen-dokumennya. Transaksi ini itu melibatkan pembelian kain sutra senilai $75.000 dari Jepang. Tanggal pengiriman yang disepakati adalah bulan depan, dan kami ingin memastikan bahwa pengiriman sesuai dengan persyaratan dan kontrak yang sudah ditentukan.
penjual serta instruksi mengenai persyaratan yang ingin Anda sertakan dalam letter of credit. Saya akan segera menyediakan semua dokumen tersebut. Itu saya permisi terlebih dahulu. Mari, Mbak. Jadi ini merupakan dokumen untuk transaksi letter of credit tersebut. Selain itu, apakah Anda bisa menjelaskan peran issuing bank dan advising bank dalam proses ini? Tentu, issuing bank adalah bank yang menerbitkan letter of credit atas permintaan Anda sebagai penjual. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan persyaratan dalam LC. Sementara itu, advising bank adalah bank yang berada di sisi penjual. Dalam hal ini, bank di Jepang. Mereka akan memberitahukan penjual mengenai adanya LC yang diterbitkan oleh issuing bank. Jadi saya memahami. Jadi setelah saya mengajukan permohonan pembuatan LC, apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan? Setelah kami menerima dokumen dan persyaratan yang diperlukan, kami akan memproses permohonan Anda. Kami akan mengirimkan LC kepada issuing bank di Jepang, dan advising bank di sana akan memberitahukan penjual mengenai adanya LC. Mbak, terima kasih atas penjelasannya dan saya mohon atas kerjasamanya, semoga lancar ya. Terima kasih. Halo, saya dari Aksin Group. Kami mendapat pemberitahuan dari advising bank mengenai adanya letter of credit yang diterbitkan oleh issuing bank. Terima kasih. Oh iya, kami telah menerima LC dari issuing bank. Kami akan melakukan pengecekan terhadap persyaratan dan memastikan bahwa kami dapat memenuhi semua ketentuan yang tercantum. Terima kasih atas informasinya. Saya akan mempersiapkan pengiriman email surat sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan Anda dalam proses ini. Saya sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh Bank Anda. Terima kasih. Setelah proses pembuatan letter of credit dan persetujuan kedua belah pihak selesai, selanjutnya Afsin Group menerima pemberitahuan dari issuing bank tentang letter of credit yang diterbitkan. Mereka segera menghubungi perusahaan freight forwarder untuk mengatur pengiriman barang ke pembeli di Indonesia. Halo, saya membutuhkan bantuan Anda dalam mengirimkan pen sutra ke pembeli di Indonesia. Bisakah Anda mengurus proses pengiriman ini? Tentu, kami akan dengan senang hati membantu Anda. Apakah Anda sudah memiliki preferensi pengiriman berdasarkan Incoterm? Saya ingin menggunakan FOB free on board sebagai Incoterm untuk pengiriman ini. Barang akan diangkut melalui kapal laut. Baik, kami akan mencari kapal yang sesuai untuk mengirimkan barang tersebut. Kami akan memastikan bahwa barang tiba di pelabuhan tujuan dengan aman dan tepat waktu. Apakah Anda ingin kami memberikan estimasi biaya yang diperlukan untuk pengiriman ini? Ya, tolong berikan estimasi biaya yang diperlukan beserta dokumen apa yang harus saya lengkapi dalam proses ini. Untuk pengiriman FOB, biaya yang umumnya terkait meliputi biaya pengemasan, biaya penanganan di pelabuhan, biaya dokumentasi, dan biaya pengangkutan dari pabrik ke pelabuhan, dan biaya asuransi. Kami akan memberikan estimasi biaya yang lebih rinci setelah kami mendapatkan informasi lebih lanjut tentang jumlah dan berat barang. Hana memberikan rincian-rincian mengenai pengiriman barang. Selain biaya-biaya tersebut, ada beberapa dokumen yang harus Anda siapkan. Itu termaksud faktur komersil, packing list, sertifikat asal, dokumen pengiriman atau bill of lading, dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pabean. Baik, saya akan memastikan bahwa semua dokumen tersebut disiapkan dengan benar. Apakah Anda juga dapat membantu dalam proses pabean? Tentu saja, kami memiliki tim yang berpengalaman dalam proses pabean. Kami akan membantu Anda dalam pengurusan dokumen dan prosedur pabean yang diperlukan, agar pengiriman dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hana memberikan semua dokumen yang diperlukan serta informasi yang diperlukan. Kami akan segera memulai proses pengiriman dan penanganan pabean. Kami akan memberikan informasi dan update terkait status pengiriman kepada Anda dan pembeli.
Jika ada perubahan atau kendala dalam proses ini, kami akan segera menginformasikannya kepada Anda. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya. Terima kasih. Dengan bantuan perusahaan freight forwarder, pengiriman kain sutra dari Jepang ke Indonesia akan berjalan dengan lancar dan efisien. Mereka akan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah dilengkapi dengan benar dan membantu dalam proses pabean untuk memastikan pengiriman berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Iswing Bank melakukan pengecekan terhadap dokumen dan persyaratan LC yang diajukan oleh Inaria. Setelah semua verifikasi selesai, mereka menerbitkan LC dan mengirimkannya kepada Advising Bank di Jepang. Setelah beberapa waktu, pengiriman kain sutra tiba di Indonesia sesuai dengan tanggal pengiriman yang telah disepakati. Inaria menerima pengiriman dengan senang hati dan melihat bahwa semua dokumen dan persyaratan dalam LC telah dipenuhi dengan baik. Proses pembayaran dilakukan oleh Iswing Bank kepada penjual setelah semua dokumen dan persyaratan dalam LC terpenuhi.